Shalom, sahabat-sahabat Gloria yang dikasih Tuhan, apa kabar? Hari ini saya menyapa Anda semua di dalam sharing mengenai pujian dan penyembahan. Sahabat-sahabat Gloria, kalau kita membaca dalam kitab suci, terutama dalam Perjanjian Lama, di sana kita menjumpai seorang tokoh yang bernama Daud. Daud adalah seorang raja yang mempunyai kegemaran untuk memuji dan menyembah Tuhan sejak masa mudanya. Sehingga kita bisa menemukan banyak tulisannya dalam kitab suci, terutama dalam kitab Mazmur, ajakan untuk memuji Allah. Dalam kitab suci dikisahkan setiap kali Daud selesai berperang dan memperoleh kemenangan, dia akan menari dan memuji Tuhan. Meski orang-orang mungkin menganggap dirinya kurang waras. Seperti yang dikatakan oleh Mikal, istrinya, yang merupakan anak dari Raja Saul. Itu kalau kita baca dalam 1 Tawarikh bab 15 ayat 29. Saudara yang terkasih, pertanyaannya, apakah karena memenangi pertempuran Daud memuji dan menyembah Tuhan? Atau karena memuji dan menyembah Tuhan, maka Daud meraih kemenangan dalam setiap pertempuran? Saya percaya keduanya benar. Karena kita tahu Daud adalah seorang pribadi yang sangat dekat dengan Allah sejak masa mudanya. Sejak ia masih menjadi seorang gembala ternak, Daud sudah mengenal Allah sebagai Allah yang selalu melindunginya. Setiap kali dia menjumpai binatang buas, dia berkelahi dan dia meraih kemenangan karena Allah senantiasa melindunginya. Daud juga adalah seorang yang pandai memainkan alat musik. Dan saya percaya setiap kali dia menaikkan lagu pujian kepada Tuhan ketika ia memainkan alat musiknya, maka saya percaya karena kerap memuji dan menyembah Tuhan, Daud semakin mengalami kasih dari Allah dan semakin mengasihi Allah. Dan karena itulah ia meraih kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Sahabat-sahabat Gloria yang dikasihi Tuhan, sebagai keluarga pembaruan karismatik Katolik, pujian penyembahan merupakan salah satu ciri khas kita. Pujian dan penyembahan haruslah menjadi gaya hidup kita. Karena lewat pujian dan penyembahan, kita akan semakin mengalami kasih dan kuasa Allah dalam hidup kita. Dan ada banyak hal yang akan terjadi dalam diri kita di saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Seperti tertulis dalam kitab Mazmur, dalam Mazmur 150, ajakan untuk memuji Allah. Dalam ayat yang kedua, Daud menuliskan, pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Sahabat-sahabat Gloria yang dikasihi Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, kita mengakui otoritas, kuasa, kebaikan, kebesaran, belas kasih, dan semua hal indah lainnya tentang Allah. Lalu, apakah kalau kita tidak memuji dan menyembah Tuhan, apakah otoritas, kuasa, kemuliaan, belas kasih, serta kebaikan Allah akan hilang? Saya percaya 1000%. Tanpa pujian dan penyembahan kita, Allah tetaplah Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia. Sebab jika kita tidak memuji dan menyembah Dia, Tuhan dapat membuat batu-batu, pohon-pohon untuk menyembah, bersorak, memuji kebesaran dan kemuliaan-Nya. Jadi sahabat-sahabat Gloria yang dikasihi Tuhan, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu bukan semata-mata karena tertulis dalam kitab suci,
bukan sekedar untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun sebenarnya kitalah yang akan mendapat manfaat dari pujian dan penyembahan yang kita lakukan. Seperti yang dialami oleh Daud yang meraih kemenangan karena kegemarannya memuji dan menyembah Tuhan. Karena ketika kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, ada banyak manfaat yang dapat kita peroleh. Kita dapat merasakan kasih-Nya yang besar dinyatakan dalam diri kita. Kita akan mengalami kedamaian, kelegaan, bahkan sukacita setelah menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Terlebih ketika kita menghadapi pergumulan yang besar dalam hidup kita. Ketika hati kita penuh dengan kesedihan, keputusasaan, kekhawatiran, dan ketakutan, pujian dan penyembahan kepada Tuhan akan membantu kita untuk dapat melalui badai dan akan mengubah situasi yang tengah kita hadapi. Sahabat-sahabat Gloria yang dikasihi Tuhan, ketika memasuki masa pandemi COVID-19, bulan Maret yang lalu, saya waktu itu baru kembali dari berobat ke Penang, Malaysia. Waktu itu saya merasakan badan saya, sendi-sendi tubuh saya terasa ngilu. Ya. Badan saya terasa tidak fit. Saat itu mulai banyak berita-berita yang menakutkan tentang COVID. Sehingga saya juga merasa khawatir. Bukan khawatir tertular COVID, tetapi khawatir kalau saya dapat menularkan virus itu kepada anggota keluarga saya. Saya ingat saat itu ada ajakan untuk seluruh umat menaikkan doa Bapa Kami setiap hari untuk bersama-sama memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan mengatasi wabah COVID ini. Maka saya juga melakukan hal itu. Setiap hari saya berdoa. Bukan hanya berdoa Bapa Kami, tapi setiap kali saya awali doa saya dengan menaikkan pujian dan penyembahan. Kemudian saya lanjutkan dengan membaca Mazmur 91. Baru saya berdoa Bapa Kami berkali-kali sampai saya larut dalam doa itu, sampai tanpa terasa saya mencucurkan air mata saya. Dan yang luar biasa, setelah selesai melakukan hal itu, saya merasakan ada kelegaan yang luar biasa. Saya tidak lagi merasakan ngilu-ngilu di tubuh saya. Hati saya terasa begitu damai. Tidak ada kekhawatiran akan virus COVID-19 sama sekali. Saya semakin percaya kasih dan kuasa Tuhan menyertai hidup saya, keluarga saya setiap waktu. Maka sahabat-sahabat Gloria yang dikasihi Tuhan, jadi untuk siapakah pujian penyembahan yang kita naikkan? Jawabannya, pertama tentu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kita juga harus ingat, ketika kita melakukannya, kita sendiri juga yang akan memperoleh manfaat yang sangat besar bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.